juga ada makomnya Nabi Hud gitu loh. Wa hadramaut nahiyat sebentar. Ya, sebentar. wasi'atun fi syarqi adlin bi qurbil bahri. Ya. Wa haulaha Sebentar. rimalun katsiratun. Iya, iya, iya. tu'rafu Ya, bil sebentar, a'raf. sebentar. Wa biha Itu qabruhu din Mas Tuan, Wa Mas yaqibuha bi'ru Tuan. barhutil madhkurati. Sebentar. Kama fi ma Sebentar, Mas taqaddam. Tuan. Anda itu bukan membaca hadis. Anda bukan membaca hadis, Mas Tuan. Anda itu bukan membaca hadis loh. Ya, kalau Anda tidak membaca hadis, ya, maka yang jadi pertanyaan kita itu beda lagi nanti. Itu kitab karya siapa? Ya kan? Kemudian sejarawan siapa yang mengatakan itu? Ya kan? Lalu sumber referensinya dari mana? Makin repot nih sampean. Justru gini Gus ya, sebentar kita jangan selalu kita itu membawakan hadis ya. Justru yang lebih begini Mas Tuan, hadis. sebentar ya. Ya. Sebentar. Ini dalam kitab Buldanul Mu'jam, Mas Tuan. Buldan lah. Ya, dengarkan Justru dulu. referensinya Dengarkan ada. dulu. Nah, iya, Luruskan benar. dulu. luruskan. Sampean ini tidak mau diluruskan, jangan maksa orang gitu loh. Lah, Anda ya sendiri bukan, tadi Gus. Kan tadi itu dengarkan dulu. Sekarang kan bagian saya begitu loh. Untuk menerangkan Loh, kok apa yang bagian saya saya? temukan itu kan Kita bagian ini saya bukan sedang sekarang. berdebat. Kita ini bukan sedang berdebat. Kok Iya, kita iya. berdebat sampean itu? Abah sebenarnya Saya tidak Sebenarnya berdebat, tapi Mas Tuan, saya makanya. menanggapi apa yang dipaparkan oleh panjenengan dari awal. Makanya. Karena di situ ada Saya Sungai tanya sama Mas Hud, Tuan, itu maka di dalam semua kitab yang apa berkaitan itu, Mas dengan Tuan? Hadramaut itu dianggap jelek gitu loh. Mas Tuan, mohon Jelek maaf diburu, ya. kasah hadis, Anda sok, di kayak sini Anda di sini jangan memframing kami mengatakan Hadramut itu semuanya jelek. Saya tidak mengatakan itu. Ya. Tadi sampean sudah saya jelaskan di awal loh. Jangan memframing Mas Tuan. Gitu loh. Enggak, kok Ini di-framing gimana? lah, makanya loh, sampean barusan mengatakan ya kan bahwasanya Mas Tuan. janganlah Anda itu menganggap semua yang ada di Hadramut itu jelek. Kita tidak mengatakan begitu. Kita hanya membaca Dari awal kan gini tentang Gus, dari awal La ilaha Gus Hasan illallah tadi itu kan Muhammadur menjelaskan bahwasannya Hadramaut itu bukan bagian daripada Yaman, sedangkan di sini ada hadisnya gitu loh. Maka Kalau kita dengarkan dengarkan dulu dulu. atau tidak sohe, ya kita kembali lagi Sampean ke itu kok- mustalahul hadisnya gitu loh. Sampean itu kok loncat-loncat itu gimana sih? Kalau yang diutus Rasulullah ke Yaman itu ada dua periode. Yang pertama, periode pertama itu Sayyidina Ali, termasuk gagal. Yang kedua hanya 2 orang, tidak 3 orang. 2 orang, yang pertama Abu Musa al-Asy'ari sama siapa itu? Sama Mu'ad bin Jabal. Itu saja yang saya tahu loh. Jangan melebar, jangan melebar dari kaidah, dari konteks gitu. Kan tadi Kembali itu kan ke yang kita poin bahas awal. begini kan. Tadi kita mau membahas ya kan. Apakah benar Yaman itu ya kan termasuk ya kan Hadramut yang didoakan Nabi, kan itu konteksnya kan. Konteksnya itu loh tadi loh. Di awal itu kita berbicara ya kan bahwasanya Anda mengatakan Rasulullah itu mendoakan Yaman dan Hadramut itu bagian Yaman. Nah, yang saya mau bahas dengan sampean di sini Mas Tuan ya kan, apakah benar doanya Nabi terhadap Yaman itu berkaitan dengan Hadramut atau berkaitan dengan Son'a? Kan begitu pembahasannya kan, gitu loh. Jadi jangan lari kemana-mana. Kita Dan selesaikan dulu barusan satu yang dari ini. awal ada kaitannya Gus. Dari awal itu panjenengan mengatakan bahwasannya Hadramaut itu bukan bagian dari Yaman gitu loh. Itu daripada La keputusan, ilaha daripada illallah hadis-hadis yang Muhammadur dibacakan Gus Rasulullah. Hasan, Mas Tuan. Gitu loh maksudnya. Kan tadi kita sudah sepakat Mas Tuan. Kesimpulan nanti kita bahas di belakang. Makanya kan gini Mas Tuan ya, kenapa saya tidak mau berdiskusi di komal-komal TikTok kayak gini? Ya karena begitu loncat-loncat. Mari kita diskusi secara offline di hadapan para kiai. Anda atau saya yang benar nanti. Gitu loh. Siap gitu. Kirim video. Apakah benar doa-doa Nabi itu yang terekam di dalam hadis-hadis sahih itu berkaitan dengan Hadramut apa dengan Son'a?
Kan itu pertanyaannya. Saya mengatakan Hadramut bukan bagian dari Yaman itu karena Nabi tidak mendoakan Hadramut, Nabi mendoakan Son'a gitu loh. Itu argumentasi saya gitu loh. Coba mana hadisnya yang menjelaskan bahwasannya itu hanya khusus kepada Son'a. Jadi tidak termasuk kepada Yaman. Sekarang begini, hadis mana yang kamu anggap Nabi itu mendoakan Hadramut, kita tracking. Hadramut apa Son'a nanti itu? Lah, gini tuh, saya keumuman hadis tersebut yang didoakan oleh Rasulullah itu Yaman, maka karena Hadramaut itu bagian daripada Yaman, maka ya masuk gitu loh, Gus. Dan hadis itu ada yang am, ada yang khos. Terus kalau sampean mengatakan itu hanya Son'a, mana yang menentukan itu ke khos kepada Son'a? Begini, hadis Nabi itu ketika mendoakan Yaman, ya kan, itu berkaitan dengan Yaman yang mana. Misalkan nih, Nabi mendoakan kayak tadi itu, aliyanu quluban, ya kan? Araku afidatan wa aliyanu quluban. Itu kan berkaitan dengan siapa? Dengan keluarga Qais Qais Al-Qarni. Nah, Qais Al-Qarni itu di mana? Hadramut apa Son'a? Berarti hadis itu berkaitan dengan Son'a, bukan dengan Yaman. Begitu cara memahaminya, gitu loh. Ya. Soalnya gini, Gus, referensi itu juga banyak. Di sini ada doanya ya. Rasulullah itu berdoa begini, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yaminana, fi yamanina. Di situ kan dijelaskan, wa fi sahihi muslimin tarfun minhu. Wal haditsu fihi dalalatun ala fadli syam wal yamani. Di situ tidak menyebutkan bahwasannya itu khusus kepada Son'a saja gitu loh. Nah, di sini kan kalau Sekarang, kita itu sama-sama men-tracking, sama-sama menemukan gitu loh. Oke, sudah. Gini Mas Tuan ya. Doa Nabi itu ya yang berkaitan dengan Allahumma barik fi syamina, Allahumma barik fi yamanina. Itu Nabi mendoakan Yaman yang mana? Yaman semuanya. Oh iya. Oke. Coba kita tracking ya hadisnya ya. Maksud daripada doa itu kepada siapa? Karena Bentar, Anda saya belum menemukan di men-tracking. sini ya. Di sini kan saya menemukan, Gus. Wal haditsu fihi dalalatun ala fadli syam wal yamani. Wad du'a'u lahuma bil barakati. Nah, itu sudah umum itu, Gus. Rasulullah itu berdoa lahuma untuk negara Syam dan Yaman bil barakati, yaitu dengan keberkahan. Kok kata sampean itu dikhususkan kepada Son'a gitu loh. Ya, sebentar. Sampean sudah minum kopi belum? Oh, sudah. Saya sudah makan kok. Kalau sampean sudah orang kental kan. Kalau sampean sudah minum hadis kopi, ini kok salahkan arti makanya dengarkan dulu. Anda itu gak paham gitu loh. Hadis itu ada asbabul wurudnya gitu loh. Asbabul wurudnya itu hadis tracking. Kenapa itu Nabi mengatakan itu? Tahu nggak sampean? Kalau secara kalimatnya, matannya itu memang menyebutkan Yaman tanpa kecuali Yaman Selatan ke Yaman Utara. Memang iya. Tapi asbabul wurudnya dari hadis itu berkenaan dengan mana? Hadramut apa Son'a? Gitu loh. Syam itu Syam yang mana? Suriah, Libanon atau Yordan? Yang mana? Gitu loh. Betul. Ini loh dipakai Mas Tuan, gitu loh. Ya coba sekarang sampean tunjukkan kalau hadis ini memang khusus kepada Son'a. Coba saya dengarkan. Oke. Nah, ya, oke. Bentar. Jadi dosen dadaan nih kejak sadar. Ibu le nyimak boy. Bagian orang Larang bejer, larang ternyata kening bejeran wajah. Walau di sini nuranya arena. Ya. Yang kira sadar bulan nikah. Makanya kedo tolongin kedo malah ibadah musuh dalam selimut ah. Aduh. Mau selesai angin, mau kelas nggak kusasane angin. Kaji jete sering kaji sono. Baca rengkengnya pemelarat TV. Cek saya lo melarat kadi itu. Cek pas iya muntah kaji jete sono keling lah angelnya Rena. Enggak, saya lo ngocak gitu itu.
Itu kayak ngeles itu Cak Se itu. Aduh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, mak toran ana Cak Seh. Takok tadi. Ini. Minta jatah malah nih. Nih, ya. Ini Mas Tuan. Ya. Ya. Ini hadis ini ya termaktub di dalam Sahih Bukhari, ya. Kemudian juga Sahih Muslim juga ada. ya dengan lafadz yang berbeda, ya. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Itu kan ya. Nah, ini sampean dengarkan ini. Wa fi hadzal hadithi, dan di dalam hadis ini bayanun li ba'di dzalika, ya. Terdapat keterangan li ba'di dzalika untuk sebagian dzalika dari wilayah itu, wilayah Syam dan wilayah Yaman, bukan semuanya, li ba'di dzalika. Haitsu da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syam wal Yaman bil barakah. Ketika Nabi itu mendoakan kepada negara Syam dan Yaman bil barakah, agar supaya diberkahi. Faqala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya. Di sini jelaskan wasyamu, adapun yang disebut Syam dalam hadis ini hiyal biladul waqi'atu shimalal jaziratil arabiyah, yaitu sebuah negara yang terletak di sebelah utaranya Jazirah Arab. Ya, sebelah utara Jazirah Arab. Nah, kemudian wa kanat masdarat tijaratihim wa aqwatihim, dan di sanalah ya pusat perdagangan dan kekuatan perekonomian daripada Jazirah Arab. Wa tadummul an, ya, dan meliputi yang disebut Syam saat ini Suriah, wal Urdan, wal Lubnan, wa Palestin. Ya, jadi Suriah, ya, Yordan, Libanon, Palestin. Itu yang disebut Syam dalam hadis ini. Wal Yamanu hiyal biladu waqi'atu janubal jaziratil arabiyah ala sahilil bahril ahmar. Yang disebut Yaman dalam hadis ini yaitu sebuah negara yang terdapat di wilayah selatan Jazirah Arabiyah ala sahilil bahril ahmar, ya kan, yang ada di pesisir, ya, pesisir Bahril Ahmar, Laut Merah. Pertanyaan saya, Hadramut itu ada di pesisir Laut Merah atau Son'a yang ada di Laut Merah? Jawab dulu itu. Oh, itu. Apa pesisir Laut Merah? Ya. Coba lihat di di peta Map. itu. Google Map. Coba lihat Oh, di peta iya. itu. Itu asbabul wurudnya itu. Artinya di situ kenapa saya berani mengatakan bahwasanya doa Nabi itu tidak termasuk Hadramut? Kenapa? Secara logika, ya kan, ini bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi, di mana Nabi mengatakan, ya kan, seburuk-buruk Ya. wilayah yang terdapat di bumi ini adalah lembah Berhud yang terletak di Hadramut. Ini bertentangan nanti, gitu loh. Lah itu kan lembahnya bukan Hadramautnya, Gus, ya kan? Kalau sampean memukul Kan rata sudah Hadramaut yang itu terletak di yang Hadramut. Enggak, sebentar dulu. Kalau sampean memukul rata Hadramaut gara-gara ada Barhut, sampean harus lihat juga bahwasannya dekat
Sungai Berhud itu ada makamnya Nabi Hud, gitu loh. Itu tidak disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bicara Bener tentang itu Nabi Hud di makamnya situ. Nabi Hud. Bener Iya, nggak itu makamnya Nabi Hud? Iya. Oh, Iya, makamnya Nabi Hud. Karena itu juga itu ada versi hadisnya. Ba'lawi itu. Versi Ba'lawi Tentang itu. kesuaian hadisnya, Versi nanti kita Ba'lawi. lah, Versi Ba'lawi itu. Ada. lah ya bukan, di sini ada kitabnya di Ya, Mu'jamul sebentar, ya, oke. Buldan, di situ disebutkan Oke. gitu loh. Iya, sudah Jangan jangan langsung nyebutkan memvonis kitab. Anda itu, aduh, pakai ngompolan Mas Tuan. Ba'alawi katanya. Nggak ada kaitannya dengan Ba'alawi di sini. Nggak usah bawa-bawa Bukan, Mas Ba'alawi Tuan. gitu loh. Bukan Mas Tuan, Anda itu salah. Anda ini jangan membawa perasaan. Kalau mau berdiskusi, Anda ini harus berpegang kepada keilmuan. Yang disebut dengan berpegang kepada keilmuan, sebentar dulu, dengarkan dulu. Kalau mau berpegang kepada keilmuan itu, jangan berlandaskan satu kitab. Ya kan? Nah, sama Karena Gus, kalau apa yang dibaca oleh Dengar. panjenengan barusan itu tidak menunjukkan ini adalah asbabul wurud daripada hadis apa? Kan sudah diterangkan di pesisir Laut Merah. Muhammad Rasulullah. Gimana sih orang ini? Coba sekarang saya minta ini ya, gini ya. Gimana Kalau ya? memang yang Cek saya Google baca Map, itu cek Google Map. sebentar dulu Mahdi. Kalau memang yang saya baca tadi itu tidak disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, coba cari pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan yang saya baca tadi. Cari kalau memang ada. Nah, sementara tentang masalah keberadaan makbarohnya Nabi Hud yang di Yaman itu dipertentangkan oleh ulama Ahlus Sunnah. Gitu loh. Makanya jangan lari ke sana dulu. Kita lari ke hadisnya dulu. Gitu loh. Pahami dulu hadisnya ini. Lah, Gitu. iya, Gus. Lah iya gimana di sini Anda tuh, bicara hadis tapi Anda lari bicara sejarah? Lah, enggak, barusan sampean itu yang membaca itu karena ini apa? Hadis yang semacam panjenengan sampaikan itu katanya asbabul wurudnya mana yang menunjukkan asbabul wurud di situ? Loh. Yang dibacakan La tadi ilaha illallah subhanallah. La Coba ilaha sebutkanlah yang mana. Di situ kan keterangan faqala ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi najdina yakni wa Allah aidan ayyubarika fi najdin wa hiya irtafa min biladil arab ila ardil iraq. Udah gini aja Mas Tuan ya. Nanti habis lebaran Iya. kamu ketemu sama saya di Al Khairat. Di hadapan kiai kamu debat sama saya nanti. Tuh, sampean itu mau debat di hadapan kiai saya. Bukan. Nggak Loh, usah, nggak bukan usah karena debat di begini hadapan loh. kiai Karena saya, begini gitu loh. Anda itu ketika berdiskusi kayak orang berdebat. Orang berdiskusi itu harus ngikutin alurnya. Kita bahas hadis-hadisnya dulu selesaikan. Jangan lari ke masalah sejarah Nabi Hud lah inilah segala macam. Itu namanya mengalihkan pembahasan gitu loh. Oke, kalau sampean nantang seperti itu, kita cari moderator yang Iya. objektif, wes. Nggak usah di hadapan guru Oh, saya. iya. Buat apa? Buat apa? Begini. Loh kok buat apa? Supaya objektif iya. Mas Tuan. Supaya objektif. Tidak, Ini sampean itu karena apa? bahwa Kok sampean makam kok Nabi ngantang-ngantang dia di hadapan guru saya itu mau apa gitu loh? Loh, Kita berdua kok aja mau nggak apa? apa. Enggak Mas Tuan, gini Mas Tuan. Sampean sejauh gini loh, ini sebentar Mas Di, makam Mas Di, Nabi gini Hud Mas Di, itu sebentar. tahunya Nah, Mas jadi Di, enggak. Mas Di. Dari tadi itu kan saya bicara, Mas Di, sampean yang panjang sebentar, gini. lebar. Seakan-akan Gini, saya gini, itu gini. kalah argumen gitu loh. Loh, Sampean panjang siapa lebar yang tapi mengatakan? Lah, ya maksudnya itu Gus, tadi itu sampean kan sudah panjang lebar katanya asbabul wurud. Yang mana yang menunjukkan itu asbabun wurud gitu loh. Anda itu kok suka framing Mas Tuan? Berarti Anda Anda tidak ini kok mendengarkan suka dari framing, tadi. Wah, tidak mendengar. Saya itu pegang kitabnya apa Padahal yang dibaca oleh Gus Hasan itu. Sampean itu nggak usah dibawa ya dibawa gitu loh, nggak usah nyaut. Sampean mau nyaut silakan. Gus Hasan diam, sampean yang dibawa yang nggak terima itu diskusi sama saya gitu loh. Oh, ayo mau Oke, diskusi apa? oke. Yang mana? Ayo. Oke, Ayo. saya Terserah, mute, sampean terserah. diskusi silakan. Silakan. Ayo. Terserah. Mau Saya diskusi mute, yang saya mana kamu? silakan. Ya terserah. Diskusi yang mana? Yang berhut. Yang berhut. Barusan yang dibacakan oleh Gus Hasan, barusan. Oke. Tentang hadis Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Mau yang mana kamu? Ya, yang mana saja Nah, wis. itu. Ayo. Tentang Ya masalah itu syam barusan itu. Allahumma barik lana fi Masalah ini, syamina. masalah apa? Masalah doa Tentang itu. doanya Rasulullah. Oke, kan Iya, tadi kan masalah sudah itu. dijelaskan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah kota
Yaman yang berdekatan dengan Laut Merah. Sekarang tinggal kita cek apa yang dimaksud di situ, kota mana? Nah, di sini Gini kan ya, wa kana gini. aidan Gini loh ya. masdaron li jawaratihim wa aqwatihim. Itu apa Ya. itu? Gimana? Ya Allah. Oke, sekarang gini Mas Tuan, saya minta Anda membacakan itu, ya kan? Jelaskan kepada kami. Coba. Saya mau dengarkan. Wa fi hadzal hadis bayanun li ba'di dzalika haitsu da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lisyami wal yamani bil barakati. Ya. Di dalam hadis ini penjelasan di sebagian Heeh. kota tersebut yang telah mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap negara Syam dan Yaman dengan keberkahan. Ya seperti tadi doanya Allah maghfir Syamina wa fi Yamanina. Ya terus. Mana asbabul wurudnya punya ente itu? Lah iya aku yang tanya gitu loh. Aku yang tanya ini asbabul wurud itu yang mana yang menjelaskan asbabul wurud di sini gitu loh. Paham berarti kamu. Sampean Gus kena nerangake bahwa Samre ya negara Riyah bahwa Yaman sing maksud. Nggak ngerti berarti yang dimaksud asbabul wurud nggak ngerti berarti ente itu. Ya, tak ngerti. Coba yang dimaksud asbabul wurud yang mana? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Bentar ya. Aduh. Tadi sudah membacakan hadisnya. Kok tidak diteruskan bacaan hadis itu? Mana? Hadisnya kan Nah, Allahumma gini, barik Meteor. lana fi Syamina wa fi Sebentar, Yamanina Meteor. itu. Ya, biar kondusif teman-teman ya. Begini. Turunkan. Kan tadi itu kan Mas Tuan itu kan menyaksikan apa yang saya baca. Ya kan? Nah, maka sekarang saya minta Mas Tuan untuk membaca hadis itu, jelaskan kepada kami di sini bahwasanya apa yang kami jelaskan tadi itu salah. Saya tunggu. Gus, di sini hadisnya cuma itu, Gus. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina itu saja, Gus, hadisnya. Gus. Oh, Di bawah itu. Loh, saya Itu enggak loh. penjelasan itu. Gimana ini orang ini? Mas Tuan. Lo lengkap Gus. Mas Tuan, gini ya, yang disebut asbabul wurud itu adalah ya penjelasan para ulama tentang maksud dan konteks daripada hadis itu apa. Nah, Hadis itu otomatis sampean ini paham apa enggak sih? Nggak paham hadis mungkin dia itu. Enggak ada paham. Sampean tok yang paham. Ya ruwet, angel. Ya kalau sampean enggak paham terus apa yang mau kita diskusikan ini kalau sampean enggak paham? Gitu loh. Apa yang mau kita bahas ini kalau sampean enggak paham itu? Sampean tinggal bacakan isi hadis itu menurut syarahnya yang disarahi oleh para ulama di situ yang kan sampean menyaksikan, ya kan? Penjelasan saya berdasarkan apa yang saya baca dari syarah hadis itu. Coba sampean sekarang jelaskan, apakah saya salah memaknai hadis itu? Coba, bahwasanya yang disebut Yaman di dalam hadis itu, yang dimaksud Yaman di hadis itu adalah sebuah wilayah negara yang terletak di sebelah utara ya, pesisir Laut Merah. Itu jelas tertulis di situ. Itu hasil penelitian para ulama musyarrih hadis, gitu loh. Nah sekarang kalau Anda tidak terima dengan itu, Anda datangkan argumentasi lain yang berbeda dengan musyarrih hadis tadi. Gitu loh. Ya tadi itu, Gus. Tadi itu kan sudah saya jelaskan bahwasannya Hadramaut itu bagian daripada Yaman. Kan gitu. Melalui Mana? Di kitab mana? Di kitab mana dalam hadis itu?
Di kitab mana dalam hadis itu? Mujma'ul Buldan, dalam kitab Mujma'ul Buldan. Terus ada hadisnya. Siapa? Juga ada Pengarangnya hadisnya siapa? juga ada. Kita Pengarangnya. tidak sedang membahas kitab. Kok ke kitab? Kita bahas hadisnya dulu. Nah iya, orang kita sedang Kita bahas membahas hadisnya, jangan bahas kitab hadisnya, dulu. kok lari ke kitab itu loh. Dulu. Lah makanya katanya Kusasan tadi itu kan kalau mau mencari pengetahuan jangan cukup satu kitab kan gitu. Ya Allah. Gimana ini? Lah, betul. Kita ini kan lagi membahas tentang syarah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Atakum ahlul Yaman, kan itu kan apa? Allahumma barik fi syamina wa barik fi yamanina. Kan itu yang kita bahas. Lalu ulama itu mensyarahi hadis itu seperti apa? Gitu loh. Coba baca. Sampean kan katanya pegang apa yang saya baca. Baca di Iya. situ. Betul enggak tulisannya itu? Gitu loh. Gitu. Terus wal yamanu hiya biladul waqi'atu janubal jaziratil arabiyati ala sahilil bahri al-ahmari. Nah, Apa itu artinya? ya jadi sih maksud asbabul wurda. Oh, dah iya Apa itu saya artinya? maksud asbabul Apa itu wurud artinya? Artinya Apa itu Yang artinya? pertama Coba. adalah sebuah negara yang keberadaannya ya Iya, terus Beradaannya di mana? di jazirah Arab, Janubah, bentar, di pesisir mana Jazirah Arab. sampean itu? Ala sahilil bahril ahmar. Gimana memaknai sampean itu? Wal yamanu hiyal biladul waqi'atu janubal jaziratil arabiyah, itu apa artinya? Di selatan Semenanjung. Selatan Arab. Semenanjung dok remah. Oh iya, Google Janubal- kamu ya maknai kitab itu. Google maknai kitab, apa berde Semenanjung segala. nah, maksudnya itu ada di ujung itu, Janubal Jazirah Arab itu ada di bagian ujung selatannya Arab. Janub itu Yang bukan mana? ujung, Pak. Janub itu wilayah selatan, Pak. Nah, iya itu Wilayah paling utara, ujung itu. Pak. Wilayah utara, Pak. Wilayah utaranya Jazirah Arab. Wilayah utaranya Jazirah Arab, belum menjelaskan ujung. Baru ketika mengatakan ala sahilil bahril ahmar, itu berarti yang ada di pesisir Laut Merah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hadis ini yang disebut Yaman itu mengarah kepada Yaman yang ada di sebelah utaranya, ya, Jazirah Arab, yaitu Karena orang Badui. terletak di pesisir Laut Merah, itu Son'a apa Hadramut? Itu loh pertanyaannya. Coba buka Google Map. Pakai Google Map. Ya. Itu syarahnya kalau pakai hadis itu. Sasa. Nah, kemudian lanjutannya wa kanat aidon masdaran litijaratihim wa aqwatihim. Ya kan? Dan adanya Yaman Utara itu ya sebagai pusat perdagangan mereka dan sumber perekonomian mereka. Wa kanu yakumuna birihlatin ilal Yaman fi syita. Ini sesuai dengan Quran, ya kan? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was sayf. Tuh. Wa rihlatin ila Syam fi sayf litijarati wa jalbil bada'i wa ta'am. Gitu loh. Jadi Nabi itu ya, bangsa Arab itu kalau berdagang, termasuk Nabi ketika membawa dagangannya Sayyidah Khadijah, itu kalau musim syata, ya kan, itu ke Yaman. Yaman mana? Yaman Son'a. Kalau musim Soif, ya kan, itu berdagangnya ke Syam. Gitu loh. Nggak pernah ke Hadramut. Ya Gus, nanti Itu. intinya saya mau mencarikan masalah Hadramaut itu ya. Masih disangsikan ada makam Nabi Hud itu ya. Ini Ya, silahkan. sudah jam 12. Ya silahkan. Pak Rungkat dulu. Silahkan, Bukan silahkan. dulu jam 12. Monggo. Ya. Ya monggo silahkan, monggo. Ya. Ya monggo silahkan. Salam.
Dan itu tidak dibaca semua hadisnya oleh Mas Tuan itu. Sampai ke bawah itu. Apa yang dimaksud ahlul Yaman itu. Nah, makanya kan saya itu begini Meteor, kenapa saya tuh tidak mau berdebat di room TikTok ini atau di media online. Saya maunya face to face aja gini, di hadapan para kiai gitu loh. Nah, kenapa saya memilih kiainya? Karena kan begini, kalau kiainya dia pasti kan akan membela dia kalau emang dia benar kan, gitu loh. Masa kiainya Ya, membela alma saya mater. kan gitu? Nah Alma iya dong, maternya. gitu loh. Nah iya dong, gitu loh. Tadi kan gini Gus, kita korelasikan lagi dengan Barhut itu kan. Barhut itu kan di kitab itu kan letaknya di timur kan. Iya. Iya kan? Nah, Iya, di hadis iya. ini pun yang timur itu bukan Yaman, bukan sudah tidak termasuk Yaman dalam hadis itu. Bukan bukan ya, termasuk kaum yang didoakan oleh Kanjeng Nabi. Iya. Di sini kan ya ahlul Yaman hum araku afidatan wa afu qulubal iman yamanun wal hikmatu yamaniyatus saki ya wal hikmatu yamaniyatun as-sakinatu Dan tadi kan- ahlil Yaman. Ya, kan itu kan ke bawahnya itu kan nanti ada pendapatnya Imam Nawawi. Bahwasanya yang disebut al-hikmatu yamaniyatun itu ya kan bukan seluruh penduduk Yaman ya kan Iya, bukan. secara turun temurun sampai sekarang, tapi di zaman Nabi itu aja. Gitu loh. Ya, Di zaman Nabi itu aja, gitu loh. Itu. dan yang ahlul Yaman yang dimaksud di situ adalah ahlul Yaman yang memang pengembala kambing. Bukan orang Badui Iya. yang ada di timur. Di timur Yaman itu di hadis itu diceritakan adalah Badui. Gitu. Ya, iya. Nah, kemudian kata Semazen tadi ya, lalu kaitannya doa Nabi dengan penduduk Yaman itu apa dengan Ba'alawi? Wong Ba'alawi itu bukan ahlul Yaman, Ba'alawi itu imigran. Iya. Kan jelas Ba'alawi itu ngaku dari Basrah hijrah ke Yaman kapan? Di abad ke-6 Hijriyah. Kan begitu pengakuannya. Berarti kan nggak termasuk ahlul Yaman. Tidak termasuk. Kan gitu. Lah makanya Karena ahlul Yaman kan lucu penduduk kalau Bukan dikaitkan ahli dengan Yaman. itu. Pribumi Yaman yang dimaksud di sini itu loh. Pribumi Nah, Yaman, iya. mereka bukan pribuminya Yaman. Nah iya. Mau saya Quran ka salah Arabu ka sada napa kasus? Kerin toh? Al-Arabu asyad muntakliro asyaddu gufran wa nifaqun. Dia orang memaksa. Oh iya, Penjelasannya. iya. Karena kan gini ya kan. Itu kan hadisnya berkaitan dengan ya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu ya kan. Itu kan memerangi Nabi. Bahkan sempat melakukan tipu daya terhadap Nabi, ya kan? Nah, kan begitu teman-teman. Nah, sementara bangsa Yaman itu belum pernah memerangi Nabi dan belum pernah melakukan daya upaya untuk menipu Nabi, belum pernah, gitu loh. Makanya didoakan oleh Nabi, gitu loh. Begitu teman-teman. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, Yaman yang dimaksud dalam doa Nabi itu Yaman yang mana? Yaman Son'a atau Yaman Hadramut? Nah, kalau diartikan semuanya, itu nanti bertolak belakang dengan hadis Nabi yang tadi, yang mengatakan bahwasanya abghadu buq'atin fil ardi ilallahi, ya kan, seburuk-buruknya tempat yang ada di yang paling dibenci oleh Allah, wilayah di bumi ini yang paling dibenci oleh Allah itu adalah, ya kan, Wadi Barhut bihadromut, lembah Barhut yang terletak di wilayah Hadromut, kan begitu, gitu loh, ya kan. Nah, kemudian begini teman-teman, ya, kita itu harus memahami hadis itu secara komprehensif teman-teman, gitu loh. Komprehensifnya itu bagaimana? Komprehensifnya itu begini, ya kan? Ketika kita membahas tentang hadis itu, kita lihat pandangan para ulama itu bagaimana, gitu loh, ya kan? Sebentar. Pandangan menurut ulama hadis dulu, jangan kayak ulama yang lain. Memang kita bicara hadis ya ulama hadis lah.
gitu loh. Kopler tadi gitu loh. Aduh. Iya Genji ya. Ini kan Kamu baca ini Google kan ya? kalau Kamu ngartikan Google ya? ini kan jelas ini kan, ya kan? Ini keterangan para ulama ya. Amin. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ya tentang sebaik-baiknya air dan seburuk-buruknya air itu bayanu tafadulil asya'i fid dunya. Itu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan segala sesuatu fid dunya yang terdapat di dalam dunia. Wa anna tafdila syar'i, dan sesungguhnya ya yang diunggulkan syariat yakunu bibayani sabab, itu adanya berdasarkan keterangan sebab. Artinya sebabnya apa nih sumur Zam-Zam itu kok dikatakan sebaik-baiknya air di muka bumi ini? Sebabnya sumur Zam-Zam itu terletak di wilayah yang dimuliakan Allah, ya kan? Yaitu Makkah, ya kan? Tanah haram. Nah, sementara kenapa Wadi Barhut ini kok dikatakan air yang paling buruk di dunia ini? Sebabnya kenapa? Sebabnya karena sumur Barhut ini terletak di wilayah yang Hadramut, kan begitu. Itu penjelasan ulama, bukan katanya Gus Hasan. Baca sendiri itu dalam kitab Al-Mausu' Al-Hadithiyah gitu loh. Jadi kalau mau bicara hadis, kita merujuk kepada kitab hadis, jangan merujuk kepada kitab sejarah gitu loh. Begitu teman-teman. Ya betul, itu Abah Ali ya kan, dan Bang Kori ya. Sebab sumur Zam-Zam itu adalah peninggalan seorang nabi, yaitu Nabi Ismail. Kalau Barhut peninggalan siapa gitu loh. Itu kan termasuk sebab gitu loh. Ada peninggalan itu orang-orang kufar yang suka mutus tali silaturahmi. Itu matinya meninggalnya di sana gitu. Sehingga menyebabkan sumur itu bau. Nah iya. Nah, makanya Gus Tanjung, tadi kan saya tidak mau bicara kitab. Kita bicara di dalam Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah yang berisi tentang syarah dan keterangan-keterangan asbabul wurudnya itu hadis gitu loh. Nah, setelah kita selesaikan itu, kita sepakati bersama, baru kita bicara sejarahnya. Tapi di sana kok ada makamnya Nabi Hud? Mari kita tracking. Benarkah di sana itu terletak makamnya Nabi Hud? Kan begitu. Coba kita masih tracking. simpang siur. Lah iya, masih kontradiktif itu. Lah kok Tidak disepakati langsung ulama yakin itu. ya? Katanya sudah banyak baca kitab, tetapi kok langsung yakin di situ itu makamnya Nabi Hud. Aduh. Repot Robert lagi. Aduh. Terus sadar ben waras nang cek angel lareng ngodi. Aduh. Sampai ini kok sampai dimakruhkan ya. Bersuci pakai air Barhut itu. Aduh. Mustakmal. 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 Loh iya. Dalam Faidul Qadir dia punya Imam Munawi di sini kan. Annahu yukrahu istimalu hadzal ma' fi taharah wa ghairuhi wa ghairiha. Gimana? Anu apa? Tak oneng ke anu menabuduk ke gedengap kenapa? Loh ini makruh. Aduh. Nyata kayaknya. Sudah diterangkan sama Gus Hasan tadi. Di pesisir laut Ini loh. kita. Ya, terus. Yaqa'u maqamu nabiyillahi Hud alaihi salam fil Iraq dakhilah
makbarati Wadi Salam bin Najaf al-Ashraf. Apa itu artinya itu? Ya, Nabi Hud ya itu qaumu ada maqamu di- Nabi Hud alaihissalam, makom Nabi Hud alaihissalam itu terletak fil Irak, di negara Irak. Dakhila makbarati Wadi Salam, di sekitar pemakaman Wadi Salam bin Najaf al-Ashraf, di kota Najaf yang dimuliakan. Itu loh. Najaf. Itu baca itu. Nah, berarti kan ada yang berpendapat di Yaman, ada yang berpendapat di Irak. Lah, nanti kita Bung, kok- ukur pendapat Kaulah mana yakin yang dan lebih si Irak. kuat, kan begitu. Itu loh.